warahmatullahi wabarakatuh. Bella, berjumpa lagi dengan kami Romi Novindra, CMK Cabai Loker. Baiklah kepada para sahabat petani cabai di mana saja berada. Baiklah di sini kita sedikit akan membahas tentang berapa besarkah pengaruh perekat, perata, penembus dalam menggunakan pestisida untuk berbagai macam tanaman, terutama tanaman cabai, kentang, kubis, tomat, dan tanaman-tanaman sayur yang lainnya. Bella, di sini kita sedikit akan membahas tentang fungsi ataupun pengaruh daripada perekat, perata, penembus untuk pemakaian pestisida dalam melakukan penyemprotan untuk tanaman. Baiklah, fungsi daripada perekat, perata, penembus itu ialah memaksimalkan kinerjanya daripada pestisida yang kita pakai. Bukan berarti daya kerja pestisida itu akan naik dengan menggunakan perekat, perata, penembus, tetapi dengan menggunakan perekat, perata, penembus tersebut, maka pestisida itu akan bekerja lebih maksimal sesuai dengan bahan aktif kimia yang ada di dalam, yang terkandung dalam pestisida tersebut. Baiklah, di sini kita menggunakan scatter, yaitu suatu perekat, perata, penembus yang wajib bagi saya untuk memberikan pada saat setiap penyemprotan, apalagi di musim cuaca penghujan ataupun ekstrim. Di cuaca pemanas juga kita pakai, tetapi tidak selalu memakai di setiap penyemprotan. Baiklah, apabila kita memakai perekat, perata, penembus, itu kinerja daripada pestisida itu akan full sesuai dengan bahan aktif yang ada dalam pestisida. Kenapa demikian? Karena namanya kita mengadakan penyemprotan untuk tanaman apapun itu, ada sih sebahagian persentasenya yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh sprayer, oleh apapun yang kita gunakan. Di setiap daun, di setiap batang, di setiap dahan, di setiap buah yang kita semprot, itu ada sebahagian kecil persentasenya yang tidak kena. Tetapi dengan menggunakan lem, dengan menggunakan perata, perekat, penembus, itu pestisida akan bisa melumuri seluruh daripada daun tanaman, buah, batang, dan ranting dahan tanaman tersebut. Umpamanya seperti daun cabai ini, apabila ditetesi oleh pestisida yang telah kita campur dengan perata, perekat, penembus tersebut, maka perata tersebut akan bisa mengembang dengan sendirinya, karena perata tersebut memang meratakan daripada pestisida yang telah kita gunakan. Dan demikian, setelah dia merata, maka daripada lem tersebut akan cepat melapisi daripada daun ataupun buah tersebut, sehingga pestisidanya tersimpan di dalam dan lemnya akan ada di atas. Dan apabila hujan, ditetesi hujan, maka pestisida yang kita gunakan tidak mudah terkuras air. Itu yang dinamakan perata. Penembus, apabila terkadang kita mengadakan penyemprotan, yang kena cuma di sini daun, berarti belakang daunnya tidak kena. Karena kita mengadakan memakai penembus juga, maka penembus itu bisa untuk menembus daripada jaringan daun tersebut, maka pestisida itu akan bisa juga sampai ke punggung daripada daun itu. Maka daripada itu, kami menyarankan kepada kita semua, kita harus menggunakan perekat, perata, penembus di setiap mengadakan penyemprotan untuk tanaman cabai, kentang, kol, kubis, ataupun juga tanaman tomat ataupun tanaman sayur lainnya. Maka dari itu, bagi saya, ini scatter, ini adalah suatu produk yang sangat baik bagi saya untuk meratakan daripada seluruh pestisida yang kita pakai. Untuk penembus,
daripada pestisida yang kita pakai untuk mengelem, untuk mengadakan rekatan yang lebih kuat apabila di cuaca ekstrim. Terkadang kita mengadakan penyemprotan 30 menit sampai 60 menit ataupun 1 jam hujan telah turun. Ini bagi saya ini cukup kering di 30 menit, maka lem yang terkandung di dalam ini dia akan sanggup untuk melindungi pestisida yang kita pakai tersebut. Itulah kenapa kita harus memakai daripada perekat, perata, penembus untuk penyemprotan pestisida di setiap penyemprotan untuk tanaman apapun itu. Dan juga apabila kita mengadakan penyemprotan rumput atau menggunakan herbisida, kalau bisa kita juga bisa menggunakan perekat, perata, penembus. Kenapa? Karena daya bunuh daripada herbisida tersebut akan lebih tinggi apabila kita menggunakan perekat, perata, penembus dibandingkan dengan tidak kita menggunakan perekat, perata, penembus. Baiklah, di sini perlu juga kami sampaikan bahwasanya kinerja daripada pestisida apabila tidak ditambahkan dengan perekat, perata, penembus itu kinerjanya bagus sih, bukan tidak bagus, tetapi lebih bagus. Apalagi perlu kita garis bawahi apalagi di cuaca ekstrim, di cuaca penghujan. Terkadang kita penyemprotan sebentar cuaca telah hujan, maka terkikis sudah oleh air hujan pestisida yang telah kita semprotkan, maka terjadilah pemborosan ataupun mubazir daripada pestisida yang tersemprot. Tapi kalau kita menggunakan perekat, perata, penembus, apalagi kita menggunakan scatter, bagi saya itu sangat luar biasa untuk meningkatkan kinerja daripada pestisida sesuai dengan bahan aktif yang terkandung di dalam pestisida tersebut. Pestisida apapun yang kita pakai, bukan hanya scatter, ada juga perusahaan-perusahaan lain yang mengeluarkan perekat, perata, penembus, itu pun juga tidak kalah bagusnya. Nah, tetapi saya memang dari dulunya selalu memakai scatter, karena itu bagi saya lebih sangat sempurna, sangat memuaskan hati daripada kita sebagai petani untuk mengadakan penyemprotan apalagi di cuaca ekstrim. Baik, mungkin itulah yang dapat kita sampaikan di pada saat ini, mana kita telah mengadakan penyemprotan tadi. Kembali kami katakan bahwa cabai ini adalah cabai yang telah terkena herbisida di awal, tapi alhamdulillah kalau buahnya silakan bisa kita lihat, buahnya luar biasa, walaupun tetapi buahnya kurang normal, tidak sebesar dan sepanjang daripada cabai yang tidak kena herbisida. Baik, mungkin itulah sedikit yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan, di cuaca ekstrim khusus harus menggunakan perekat, perata, penembus, apalagi cuacanya sangat ekstrim. Kita nyemprot 30 menit, 20 menit setelah itu hujan turun, maka apabila kita menggunakan perata, penembus, apalagi kita menggunakan scatter, insya Allah mudah-mudahan pestisida yang kita semprotkan kepada daun, buah daripada batang dan dahan pada tanaman tersebut, pestisida yang melekat di sana akan bekerja secara maksimal sebagaimana biasanya, lain daripada pestisida yang tidak kita campur dengan perekat, perata, penembus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman baru bagi kita. Bagi teman-teman yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi, yang mempunyai pengalaman yang lebih, silakan kita berbagi di komentar. Mudah-mudahan itu kita bisa selalu berbagi dan tetap berbagi. Mungkin itulah sedikit yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangatnya kami untuk berbagi khusus untuk petani sayur mayur di hortikultura. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kembali kata-kata, jangan ragu untuk mencoba, jangan mencoba untuk ragu. Salam petani cabai loker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.